makin malam makin parah, makin malam makin maghrib tuh, sebelum maghrib pada nangis tuh, emak gue nangis, pada kumpul karena dengan kepanikan itu kan. Tetangga pada masuk semua. Iya. Tetangga masuk, akhirnya pada nangis, nenek gue nangis, abang gue nangis, karena kayak. Tapi lu sadar nggak? Sadar, gue denger orang-orang pada nangis itu denger. Oh. Kayak ibarat kata kayak orang sakaratul maut kali ya. Iya. Gitu, mata ke atas. Mata kayak, ke atas terus kayak udah di tenggorokan gitu. Hai kawan, apa kabar kalian? Semoga kawan-kawan semua baik-baik saja walaupun di pandemi kayak gini, ya di covid kayak gini, semoga jaga kesehatan ya. Dan gue mau cerita sedikit di acara ini, di segmen ini, karena gue mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan perjalanan itu memiliki kisah yang masing-masing. Dan setiap kisah ada yang pasti dilupakan dan pasti diingat. Maka dengan adanya video ini, saya mengajak kawan-kawan semua, dan tentu ada teman saya yang bakal cerita, yang mana cerita ini pasti mengisahkan tentang yang selalu diingat dalam hidupnya. Maka perkenalkan diri, ini adalah teman saya yang bernama Maftu. Oke Maftu, ya. Kenalin dong nama lu. Oke teman-teman, jadi nama saya Muhammad Maftuan Mahfud. Ois. Kalau orang pertama kali kenal saya pasti butuh beberapa pertemuan buat kenalin nama. Oh gitu, ya karena teringat gitu. Namanya agak sulit sih ya. Jadi nih gua panggil, kita gua aja ya. Gua. Nih gua panggil Maftu nggak apa? Oke Maftu. Kalau sekarang sibuknya apa nih? Kebetulan kerjaan di studio foto. Jadi kalau ada kerja, kalau nggak ada. Oh iya, freelance lah ya. Gitu. Nggak bisa Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat gitu maksudnya ya. Iya. Oke. Ini kalau gua ngeliat nih, lu punya kaos ada tulisannya nih, apa tuh? Camping rutinitas kerja formalitas. Keren sih. Itu dari ide lu sendiri apa lu lihat-lihat di ajakan temen aja sih. Jadi temen ngajak, ayo bikin kaos yuk gitu. Tulisannya apa nih? Gitu. Camping rutinitas kerja formalitas. Ayo. Terus gue bikin 2 nih. Sama seragam dinas Menteri Perjalanan. Ada hitam juga sama. Oh, hitam juga sama. Itu lu emang suka camping apa gimana? Kebetulan camping hobi naik gunung, camping yang berbau-bau alam. Oh, jadi udah lu kerja di foto ya kan? Kerja di foto, terus camping juga hobi di alam juga ya? Ya karena kebetulan di sela-sela kesibukan foto, kalau misalkan nggak ada, ada teman buat ngajak. Biasanya kan ada duit, orang ada temen. Ada temen orang ada duit. Itu biasanya gitu ya. Iya, gue pikir sih apa ya, sinkron sih, karena kan kalau misalnya alam kita nggak diabadikan juga nggak seru ya kan. Itu juga buat main feeds di Instagram. Iya. Nih belum waktu nih, lu ada cerita yang mengesankan nggak dalam hidup lu? Iya, sebenarnya banyak sih. Karena kan lu datang ke sini buat cerita. Iya. Kalau masalah di gunung, kehidupan kita gitu ya di masa dari kecil sampai sekarang. Kalau di gunung tentunya banyak. Masalah gunung, emang lu pernah naik gunung mana aja nih? Kalau gunung mana ajanya, banyak ya. Iya. Kayak pertama di Prau. Gunung Prau. Terus ke Sindoro. Mungkin teman-teman yang Sindoro, yang Prau udah pernah naik kali. Ya masih ada lagi lah. Oke. Terus lanjut. Tapi pada kesempatan ini mungkin yang mau diceritain bukan tentang di gunung mungkin. Jadi pada saat gua masih sekolah dulu, masih sekolah SMP.
Kejadiannya SMP. SMP kelas 2 kan. Itu kenapa tuh bro? Di waktu SMP itu? Jadi kejadiannya itu kira-kira tahun 2011 kira-kira. 2011. Buat temen-temen nih, buat kawan-kawan, 2011 nih pada Lagi pada ngapain? ngapain tuh? Apakah sekolah, apakah masih Ya, SD? kebetulan kan gue masih muda nih ya. Iya. Nonton masih muda, betul ya. 2011 gue masih SMP. SMP Nah, kelas 2. Kelas 2. Nah, Gue udah SMA Itu. sih kayaknya. kalau bulan Masehinya nggak tahu ya, lupa. Cuman kalau Hijriahnya pada saat itu bulan puasa. Oh, kejadiannya bulan puasa. Bulan puasa 2011. Itu bulan apa tuh coba? Gua mengalami sakit. Mengalami sakit. Sakit apa tuh? Iya, kalau kata dokter mah sakit biasa, demam biasa. Oh, demam. Jadi pada saat kelas 2 itu gua sakit selama kurang lebih 1 bulan. Anjir, serius? Ya, Sebulan lu sakit? sebulan sakit. Tuh lu nggak sekolah dong? Kagak. Emang dari sebelum puasa sakit sampai akhirnya masuk ke bulan puasa. Oh ya, itu cuma panas aja gitu. Panas dingin, puyeng, kepala, gelisah. Wah, lu kalau Setiap misal malam itu nggak bisa tidur, Pak. nggak bisa tidur. Nggak Lu bisa kalau tidur. misalnya sekarang nih, lu ke rumah sakit langsung lu. Corona. Iya kok, ini positif. Jadi dulu 1 bulan itu di rumah, kayak sekarang karantina. Isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri di rumah. Nah, Iya. pada saat itu periksa ke dokter, udah Ya. katanya sakit biasa, Ya kayak sakit biasa lah ya, enggak. dikasih obat sama dokter, diminum habis, Hmm. nggak sembuh. Itu berapa kali tuh sempet ke dokter? Sempet ke dokter itu 2 kali, Dua kali. dengan dokter yang berbeda, Dengan dokter yang berbeda. Dengan dokter. Tapi tanggapan dokter sama, sama sakit biasa. sakit biasa. Nah, Oke. akhirnya emak gua gini, Hmm. ke dokter udah, obat diminum udah habis, Habis. udah 2 dokter. Kemudian emak gua ke nyari sabab yang lain, maksudnya nyari apa ya, cobalah ke Istikharah yang lain kali ya. usaha kayak Usaha lain. iya, usaha yang lain. Coba ke supranatural gitu ya. Hmm. Jadi kalau dulu itu bahasa di sono, kebetulan kan gua asli Jawa. Asli Jawa. Jawanya mana, Bro? Gua Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, jadi Oke. kata orang itu kalau bahasa sini kalau bahasa sononya mungkin disembur gitu ya. Oh, disembur ya, di Disembur. sini juga sama disembur. Jadi yang sembur-sembur tuh bocah-bocah sawan Ya, gitu kan. Disembur. Dan kata yang ngobatin gua itu katanya kesambet. Oh, kesambet. Nah. Jadi berarti sama ya. Di sini juga kalau misalnya disembur tuh Nggak jauh beda Betawi sama Jawa nggak jauh beda, iya. Namanya kesambet katanya. Nah, yang bikin gua percaya katanya gua kesambet itu, dia tahu bahwa di sekolahan gua itu di belakang musola itu ada kamar mandi sama pohon asem. Pohon asem. Kalau Pohon asem beringin. kalau bahasa Pohon asem. pohon asem ini bimbing bulu, Pak. Oh, yang asem. Iya, yang asem. Iya. Kalau Iya. di sana kan namanya pohon asem tuh, bukan asem. Oh, berarti pohon belimbing lah di Pohon sini mah bimbing, ya. pohon bimbing bulu. Belimbing dulu. Dan dia tahu di belakang musola itu ada pohon bimbing sama kamar mandi. Makanya gue percaya. Iya. Gue kesambet di situ. Ya, soalnya dia tahu loh ya. Dia tahu, sedangkan dia nggak Nggak pernah kesana. Gue percaya. Nah, selama 2 hari gue mendingan tuh. Setelah disembur 2 hari gue mendingan. Berarti si apa yang orang pintarnya datang ke rumah. Datang ke rumah. Datang ke rumah. Dipanggil sama gue. Iya dia. Datang disembur juga di rumah. Selama 2 hari setelah disembur itu gue mendingan dan bisa keluar rumah. Oh, udah bisa. Bisa keluar rumah. Berarti selama 1 bulan itu lu Di dalam, Pak.
di dalam rumah, nggak keluar rumah karena diisolasi. karena lemes, karena panas, lemes, puyeng. Kalau malam nggak bisa tidur karena gelisah pak. Jadi gelisah kayak ada apa ya, kayak ya ada yang ganggu aja. Tapi lo kalau misalnya puyeng yang gue tahu ya itu kan muter-muter gitu. Itu yang gue rasain. Kayak gitu. Gitu. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur kalau malam. Kalau malam itu panas naik, puyeng sama gelisah itu. Iya. Terus selama 2 hari itu mendingan gue bisa keluar rumah tuh. Yang namanya anak kecil dulu ya, maksudnya masa kelas 2 SMP itu kan kalau lama nggak ketemu sama temen kan gimana? Rasanya senang ketemu. Kalau misalnya ketemu lagi senang. Iya, karena lama nggak ketemu. Akhirnya di depan rumah teman-teman gue pada nyamperin tuh. Main bareng. Waktu keluar ya. Waktu keluar. Dan nggak lama dari situ, nggak lama gue keluar rumah ketemu sama teman-teman, ada bunyi pak. Bunyi apa tuh? Kayak gendang gitu. Jadi di depan gang, itu ada topeng monyet. Gendangnya itu gendangnya topeng monyet. Gitu. Jadi teman-teman gue lari tuh, nyamperin suara itu. Nah gue yang merasa udah mendingan, gue ngikut juga. Gue udah mendingan ini gitu. Padahal baru 2 hari setelah dia. Gue nyamperin, emang ya kalau jalan kira-kira 2 menit lah nyampe ke suara. Dekat berarti pak ya. 2 menit nyampe. Terus ini apa? Gua kan nonton ini nih topeng monyet itu tuh. Nah di situ tiba-tiba kambuh lagi. Masa lu kambuhnya sakit lagi, panas lagi dan tiba-tiba itu panas, badan panas, puyeng tuh gitu sini langsung tuh. Dan ini secara tiba-tiba langsung. Itu waktu itu kira-kira habis asaran lah. Nggak mungkin lu minum apa gitu? Enggak. Makan apa? Enggak ada yang dimakan dari rumah ke lokasi itu. Nggak makan apa-apa. Itu kira-kira jam 4 sore. Jam 4 sore. Dan keadaan bulan puasa. Iya. Tapi gue waktu itu nggak puasa. Lu sakit? Lagi sakit. Iya. Oke. Gue puyeng. Nah acara itu belum selesai tuh. Karena belum mintain duit kan belum selesai berarti kan? Iya sih benar. Kalau topeng monyet kan biasanya ditutup dengan mintain duit. Dan gue mutusin buat balik, ini nggak beres ini. Dan nggak beres kayaknya, yang butuh istirahat lagi gitu. Akhirnya dengan dia acara itu belum selesai, gue balik dan teman-teman gue masih di situ. Tapi teman-teman lu tahu? Nggak tahu. Jadi lu balik aja gitu. Gue di dalam hati doang ngomong gitu. Ini nggak beres ini, balik aja lah. Gitu. Dan gue balik sendiri tuh. Dari depan rumah, kan depan rumah ada pohon jambu tuh yang biji. Dan itu lagi berbuah, lagi seger-segernya pak, gede-gede banget buahnya. Gue ngeliat pohon jambu ada buahnya, kayaknya enak dimakan, kayaknya menggoda banget kayaknya. Iya. Sedangkan lu agak sakit kan? Iya. Enak nih kayaknya. Dan di bawah pohon jambu itu ada kayu. Terus gua ambil kayu. Buat apa tuh? Buat ngambil buah jambu itu. Buat ngetik. Di apa? Ditempong gitu. Disambit. Iya sih disambit sih. Di sini di Betawi disambit. Ambil tuh kira-kira ada 3 bijian lah. Ngambil pohon jambu di atas kan kayak gini tuh pak. Kepala kan kayak gini nih posisi. Dan gua nggak bisa balik lagi pak, ini pak, gitu. Serius? Begini baik pala. Jadi pas lu nyambit gitu kan? Iya. Nah itu tuh pas gini susah sakit. Kalau misalkan bisa gini nih, itu dengan sendirinya gini lagi. Dan gua ngambilin jambu nih, ada 3 biji lah.
yang gini, jadi Jadi nggak ngeliat ininya jambunya tuh. ngeliat jambunya. Mungkin ngeliat sih mata ke Iya, bawah ya kan. gitu. Dan akhirnya setelah gua ambilin jambu tuh, akhirnya gak dimakan nih jambu. Gua kumpulin, taruh depan rumah. Dan gua masuk tuh. Nah, pas gua masuk, gua ngomong sama emak gua mau keluar. Mak, ini pala kayak gini dah, gitu. Iya. Karena gua juga bingung, ini kenapa? Emak gua sambil lewat, kenapa sih? Gitu. Iya. Karena belum nggak ngeliat kondisi gua cuma ngomong ini kepala kenapa dah, gitu. Dan gini pak, gitu. Dan itu pas nyokap lewat itu dia tahu kalau lu gini? Kagak. Oh mungkin Enggak, karena nggak ngeliatin kondisi gua. oh iya jalan aja ya. Itu pas papasan nggak ngeliatin gua ngomong ini pala kenapa dah, lewat. Oh Tuh akhirnya gua rebahan di depan TV, kalau kan ada ruang tamu, ada ya di tengah lah, apa namanya, di TV, depan TV. apa ya? Iya pokoknya di situ. Depan TV. Gua rebahan di situ. Gua sambil rebahan manggil emak gua, "Mak, ini kenapa dah pala?" Terus gimana? Jadi rebahan itu gini pak, gitu, sembar. Jadi yang buat tumbuhan itu ini nih, pala, itu dia. Dan itu di sofa? Enggak, di bawah, di kayak kasur lantai gitu. Oh Enggak kasur lantai, yang gini, gitu. itu bukan lu kan yang nganuin kan? Kayak gitu sendiri. Jadi kalau misalkan ke bawah nih susah, kayak gitu mulu. Terus akhirnya gue teriak lagi tuh, ada berapa kali teriak tuh, Manggilin nyokap gitu. manggilin emak. Tapi emang nggak ke dalam, nggak Oh iya. lihat, Suara lu diabaikan lah ya. nggak nyamperin. Terus yang ke-4 kali mungkin ya, mungkin teriakin. Dan yang keluar abang gua dari kamar. Oh abang gua Keluar dari kamar dengan melihat kondisi gua yang kayak gitu. Jadi ke atas nih, ini yang buat tumpuan sama ini, sama ini nih. Ini keangkat gitu. Iya, ini keangkat nih. Coba aja lu praktekin. Gimana? Jangan lah. Itu pegel pak. Makanya agak trauma kalau dengar itu sekarang. Coba. Abang gua keluar kamar, ngeliat gua. Mungkin abang gua keluar juga, ini kenapa sih bocah teriak-teriak mulu? Oh, gitu. berisik amat sih nih. Iya, dari kamar keluar, lihat kondisi gua yang kayak gitu. Ya karena mungkin baru mendingan gitu, bocah baru mendingan. Jadi agak, orang tua juga agak tenang, maksudnya. Oh iya. Ya kayak di mungkin dibiarkan kali ya jatuhnya ya. Karena merasa udah mendingan. Udah mendingan selama 2 hari itu kan. Selama 2 hari udah mendingan, makanya gue ngomong kayak gitu juga agak abaikan gitu. Akhirnya abang gue lihat kondisi gue kayak gitu, lari gue ke depan tuh, manggil emak. Dan emak gue waktu itu sore habis masak kan ya. Habis masak. Nunggu buka. Atau bahasa sekarang ngabuburit kali ya, depan ngobrol. Iya. Benar Ngobrol sama tetangga, akhirnya abang gue lari depan manggil, "Mak, itu si Mak tuh kenapa itu?" Gitu, sambil panik gitu. Dengan ada yang panik, gue kan dari luar kedengaran tuh. Akhirnya emak gue nyamperin tuh, lari ke dalam tuh. Ke dalam. Dengan lihat kondisi gue yang kayak gitu. Mata ke atas pak. Itu mata ke atas. Mata ke atas. Aduh. Lari. Kawan-kawan matanya ke atas, terus leher dengar. Ini apa? Tulang ekor ke atas gitu. Enggak, tulang ekor itu buat tumbuhan nih. Iya, Jadi yang tumbuhan. ke atas itu ini nih. Oh. Ini ke atas nih. Kayak gini lah ya gitu lah ya. Ini ke atas, mata ke atas. Dan mau gua ngeliat kondisi gua, astagfirullahaladzim, kaget, panik. Istighfar gitu. Ditanya kenapa, gue ceritain tuh. Gue pikir kan dengar itu kan awalnya dari
Metik jambu. Metik jambu. Ah. Metik jambu. Gua ceritain dari situ metik jambu. Nengah-nengah kayak gini. Dan akhirnya di situ tuh rame. Gua buat ngomong itu udah susah pak. Serius. Buat ngomong itu susah. Kayak napas itu udah di sini. Ngap deh. Susah. Sesak napas kali. Iya. Iya. Gua di situ diem aja. Rumah gua sholawat, terus sholawat istighfar gitu. Bisa nggak? Misalnya bisa reda gitu. Dengan Enggak, istighfar. dengan sholawat itu di kayak dalam hati doang nggak keluar suara. Dalam hati terus sholawat tuh. Akhirnya makin malam makin parah, makin malam makin maghrib tuh. Sebelum maghrib pada nangis tuh, gua nangis. Pada kumpul karena dengan kepanikan itu kan tetangga pada masuk semua. Iya. Tetangga masuk, akhirnya pada nangis, nenek gua nangis, abang gua nangis. Karena kayak. Tapi lu sadar nggak? Sadar, gua denger orang-orang pada nangis itu denger. Oh. Kayak ibarat kata kayak orang sakaratul maut kali ya. Iya. Gitu mata ke atas. Mata Kayak- ke atas terus. Kayak udah Tenggorokan pas gitu. itu. Iya. Itu pada nangis semua tuh. Akhirnya mak gua nyuruh abang gua waktu itu sebelum hampir maghrib, habis udah maghrib kan pada buka tuh, pada buka dan ya di keluarga gua mungkin cuma minum doang. Terus mungkin pada pulang dulu kali ya bagaimana? Ya yang tetangga paling pulang. Dan abang gua kan disuruh sama gua tuh manggil ustad, panggilin ustad gitu. Akhirnya abang gua lari tuh ke ustad. Ya karena ya di lokasi topeng monyet itu bukan rumah ustad. Oh. Itu di situ. Akhirnya abang gua lari ke ustad karena dengan kondisi puasa. Maghrib kan lagi buka tuh. Abang gua balik sendiri, gak sama ustad, sendiri. Ditanya sama abang gua, mana ustadnya? Gitu. Lagi buka dulu. Oh, ustadnya buka dulu. Lagi buka. Terus Jadi nggak langsung nggak langsung ikut sama abang gua. Jadi kan oh yaudah tunggu tuh. Setelah buka nggak lama tuh, mungkin cuma minum apa makan dikit lah ya, apa doang gitu doang kali. Nyamperin ke rumah gua. Nggak lama datang ke rumah gua. Duduk tuh di samping kepala tuh. Oh, ustadnya itu. Ustadnya itu duduk samping kepala, nanya ke gua. Gua denger pak, Denger. normal, dengeran. Berarti bukan kayak orang apa ya namanya, kesurupan gitu. Enggak, bukan disuruhkan, karena gue sadar. Iya. Gue sadar, terus nanya gini Ustaz. Karena dengan kondisi mata yang ke atas, gue ditanya, ada apa di atas? Tuh, ada apa di atas? Gitu. Nah, lu posisi kan nggak bisa ngomong tuh. Ya gue ngomong sambil apa ya? Kayak ngomong nggak jelas gitu maksudnya. Nggak ada apa-apa gitu. Oh iya, kayak ngap gitu. Buat dikeluarinnya susah gitu. Cuman gue waktu itu jawab nggak ada apa-apa di atas gitu. Terus abang gue disuruh ngambil air. Abang gue disuruh ngambil air. Itu kejadiannya dari jam 4 sampai habis maghrib tuh waktu itu. Habis maghrib ambilin air, bacain doa tuh air sama Ustadz. Kalau Ustadz bacain air dan tangannya Ustadz itu dicelupin, bacain doa gitu. Iya, kayaknya dibacain doa. Nggak tahu dibacain apa, nggak tahu pokoknya dibacain. Tangannya Ustadz itu dicelupin tuh ke air itu, dibacain dan ditetesin ke mata. Pedih apa gimana? Buset dah, seger banget pak, beneran. Oh seger. Kayak tetes mata yang kulen gitu. Gitu deh gitu. Ditetes sejuk banget ke mata. Cuman ini nggak bisa turun. Ini belum bisa. Masih Berarti kayak gini nih posisi nih. Masih kayak awal Gitu. Ini ibarat kata itu ubin ya. Ya. Jadi gini nih. Ini tumpuannya nih kayak gini. Gitu. agak
apa ya, Apa? trauma kali. Iya. Itu kondisi kayak gitu sampai habis maghrib tuh udah. Akhirnya karena ustadz itu ngimamin mungkin sholat isya, sholat taraweh kan, ngimamin nih ustadz itu. Berarti dia balik tuh. Balik nggak lama di situ, mau isya balik, dan ustadz itu ke situ sama saudara pak, Sama saudara gua. Oh, saudara gua. Pada nangis semuanya, jadi rame banget. Karena ngeliat kondisi Iya sih. kondisi Prihatin gua lah, udah kayak sakaratul maut gitu. Maaf tuh kenapa ini, maaf tuh kenapa ini, pasti Iya gitu. gitu. Terus ustadz itu pulang, abang gua tuh duduk samping kepala. Abang gua duduk samping kepala. Gua refleks tangan gini pak, ke abang gua, ngambil tangan tangan. buat nutupin mata. Oh, Karena gua matanya ke atas. gua ambil buat tutupin. Karena kalau ditutup sendiri nggak bisa. Tangan nggak bisa gerak. Maksudnya Bisa, nggak tangan bisa gerak. Karena gua ngambil tangan abang, Oh. ditutupin ke sini nih, ke mata. Belahan-lahan turun tuh pak kalau ditutupin pak. Oh gitu. Gua turun. Dan itu apa? Nafas gimana? Napas Lega. kalau ditutup. Jadi kalau ditutupin gitu, walaupun gua melek Iya. Oh, kondisi melek. Cuma tapi ditutupin gitu. Iya. Ditutupin. Terus akhirnya udah tuh, karena udah kalau ditutupin kan bisa gitu, bisa apa, nempak semua ya. Iya. Mungkin udah mendingan. Nah abang gua lepas, tangannya lepas dari nutupin. Itu dia yang lepas sendiri. Lepas sendiri karena gua udah bisa gitu. udah bisa. Dan setelah dilepas kok gua naik lagi. Buset dah, naik. Terus ditutupin lagi tuh, gue suruh baca sholawat terus, sholawat. Ustadznya masih ada ustadznya. Udah pulang ustadznya. Terus jam berapa habis isya? Jam 9-an kayaknya dah. Iya. Jam 9 gue kondisi masih kayak gitu pak. Kayak gitu. Belum normal bisa nempak semua rebahan semua gitu. Belum bisa. Dari jam 5, jam 9 masih sama kondisi. Iya. Dan jam 9 itu ya kemungkinan jam 9 ya, kira-kira jam 9. Perkiraan lah ya. Perkiraan jam 9. Ada saudara gue datang. Saudara gue datang nanya kenapa gitu. Nggak tahu tuh, diceritain tuh sama emak gue tuh. Oh, nyokap yang ceritain lah ya. Ceritain, karena gue kan gue udah cerita ke emak gue. Diceritain lah saudara gue. Oh ya udah gitu, ntar diusahain dari rumah gitu. Balik tuh saudara gue balik, dan setelah saudara gue itu balik, gue kan agak tiduran tuh pak, masih ditutupin tuh, masih ditutupin. Akhirnya gue bisa tidur tuh. Oh bisa. Tidur. Nah selama gue tidur itu kedengeran suara pak. Suara? Iya pas tidurnya dengerin suara gitu. Dengerin suara, rame banget di rumah. Oh. Kayak ada yang nendangin pintu, ada yang dijatuh-jatuhin, kayak berisik banget coy. Kayak alat-alat dapur dijatuh-jatuhin, pak. Iya. Blontang. Bising banget lah ya. Bising banget. Yang di sependengaran gua yang paling berisik itu tendangan pintu. Jadi orang nendang pintu gitu ya gitu. Gua kaget tuh, bangun kaget gitu. Mak gua nanya, karena masih rame di situ. Iya. Nenek gua masih di situ. Ya rame lah ya. Pada jagain saudara-saudara jagain. Tetangga juga ada sebagian yang di situ. Mak gua ngomong, ada apa gitu. Udah nggak ada apa-apa gitu. Karena kalau gua tidur itu agak tenangan. Di situ agak tenang gitu, maksudnya nggak panik.
Gue tidur lagi tuh dengan kondisi ditutup. Oh jadi pas lu refleks bangun, lu nanya kan, Iya. ada apa? Iya. Oh nggak ada apa-apa. Iya, karena gue di sependengaran gue Ramai. Iya. udah lah, akhirnya tidur lagi dengan kondisi ditutup. Gak lama tidur kedengeran lagi pak. Apa tuh? Kedengeran suara kayak di pasar. Jadi kayak ada yang jualan. Oh, jual apa? Yang jelas banget itu sependengaran gue ya, yang jelas banget itu jualan pete, jualan jengkol, gitu. Oh pete jengkol, iya gitu. Kayak di pasar kayak ikan. Iya gitu. Iya kayak rame pasar gitu sih kalau suara lu masuk pasar. Iya sih. Dari sini suara. Pokoknya namanya pasar mah nggak bisa diem lagi. Gue bangun lagi tuh dengan kondisi bangun kaget. Kayak di awal bangun kaget. Iya sama. Emak gue nanya lagi kenapa? Gue jawab, rame banget kayak di pasar gitu. Emak gue bingung dong. Tapi pas lu bangun tuh kayak napas gimana kayak Iya kan kalau misalnya mungkin kawan-kawan ya kalau misalnya bangun kaget kayak gimana ya? Kayak pasti capek. Teman-teman juga pasti ada yang pernah ngerasain bangun kaget kayak gitu itu gimana? Shock pasti, shock banget. Keringetan iya. Dan emak gua akhirnya udah gak ada apa-apa, tidur lagi aja. Ditutup lagi tuh, tidur lagi. Nah yang ketiga, nggak lama itu gua baru merem. Pokoknya kalau baru merem. Mungkin kayak lu baru merem kali ya? Iya baru merem itu kedengeran lagi suara. Nah itu kan 2 kali tuh. Dan yang ketiganya itu ada suara lagi. Suara apa lagi tuh? Dan yang ketiga itu suaranya gini. Apa? Yang paling jelas ya. Yang paling jelas. Ada polisi lari kayak panik, kayak orang-orang panik gitu. Suara-suara orang panik, ada polisi kabur. Iya. Gitu. Kayak apa ya orang-orang dagang di pinggir jalan gitu ya. Terus kayak ada satpol PP ya, pada kacir lah ya. Gitu, kayak gitu suara-suara panik kayak gitu. Dan gue bangun kaget lagi. Tapi bangun kagetnya itu gue ngeliat kalau di yang ketiga itu nggak tahu boy. Jadi ada asap hitam dari gimana tuh? Di ruangan yang gue tidur ya. Asap hitam tuh keluar ke ventilasi, ke lubang angin. Oke. Asap hitam tuh wush, itu keluar. Jadi lu lihat benar lu serius? Ngeliat dari dalam keluar rumah lewat ventilasi itu. Warna hitam asap. Iya kayak gelap, maksudnya banyak apa enggak itu? Segumpalan doang itu keluar. Wush, gitu. Gue bangun kan. Itu lama nggak sih ngeliat asap itu? Bentaran. Jadi gue bangun kan. Gue lihat itu. Kan tiduran tuh. Tiduran emang kebetulan ngadep ke ventilasi. Itu keluar. Dan gue ditanya sama gue. Dan yang lain gak ada yang lihat. Berarti benar cuma lu doang yang lihat ya? Gue doang yang lihat. Iya. Apalagi maksudnya? Mimpi lagi gitu. Apalagi? Tapi teriakan. Ada polisi. Terus ngeliat asap itu keluar. Gitu. Udah gak ada apa-apa. Tidur. Gue gak bisa tidur pak yang ketiganya. Yang ketiganya gak bisa tidur loh. Gak bisa. Dan lu tau gak itu jam berapa sih? Itu kira-kira jam 3-an. Jam 3-an. Setelah asap itu keluar, gue bisa normal, nggak ditutup normal. Matanya ditutupin gini, bisa normal tiduran. Nggak gini. Nggak kayak gitu lagi. Jam 3, bayangin coba. Gue ngambil jambu jam 4. Jam 4 gue ngambil jambu. Sampai jam 3. Posisi gitu. Iya, jadi kawan-kawan semua itulah apa ya, maksudnya cerita yang mengesankan. Maksudnya dari jam 4 ya? Jam 4 sore sampai jam 3 itu
dengan posisi kayak gitu. Mungkin kawan-kawan mau cobain kali. Dengan jam 3 itu akhirnya saudara gue datang pak. Saudara gue datang yang jam 9 yang itu datang. Jam 3 datang lagi. Jam 3 itu datang. Jam 3 ke rumah. Jam 3 pagi. Yang Pak Ustadz itu bukan? Bukan, saudara. Saudara. Yang jam 9 itu nanya kenapa mau diusahain dari rumah. Itu datang lagi jam 3. Dan ngomong ke rumah gue. Ngomong. Datang. Gimana udah mendingan? Udah bisa tiduran. Ngomong ke rumah gue gitu. Kamu punya utang ya? Langsung iya. Kamu punya utang ke ini ya? Nggak sebutin namanya ya? Iya. Kamu punya utang ke ini ya? Gitu. Utang ada utang gitu. Iya, punya utang gitu. Ya, usahain besok bayar ya gitu. Iya. Saudara gue ngomong gitu. Usahain besok bayar ya. Gitu. Iya. Kena sama dia. Gitu. Maksudnya kena sama dia tuh gimana bu? Gue itu mau dijadiin tumbalnya dia. Iya, dengan dia kasih utang ke rumah gua. Iya, pasti kan orang utang kan orang butuh, nggak punya duit. Iya, betul. Entah itu buat makan, entah itu buat kehidupan sehari-hari. Kalau dimakan kan ya buat keluarga gua kan, buat abang gua yang makan abang gua, yang makan emak gua. Dan itu kenanya ke gua. Emak gua kaget dong dengan diceritain kayak gitu. Akhirnya besokannya yang namanya utang kan berarti lagi nggak punya duit. Iya. Terus akhirnya nyari pinjaman lagi. Tapi bukan ke dia kan? Bukan. Orang lain. Jadi pinjam ke orang lain buat utang, buat bayar utang. Akhirnya besokannya dibayar. Dan posisi itu bapak gua posisi itu masih di Jakarta. Bokap merantau. Jadi abis maghrib itu dikasih tahu, diinfoin ya di rumah kayak gini lah. Dan akhirnya dari Jakarta balik ke rumah. Itu nyampe subuh. Sampai subuh. Gua udah bener udah sembuh. Karena gua merasa udah bisa tiduran itu setelah asap itu keluar. Asap itu keluar jam 3-an. Jam 3-an berarti. Jam 3 lewat itu udah sehat lah ya. Sehat. Dan itu saudara gue ngomong kayak gitu, ceritain tuh mau makan gua katanya. Ya karena posisi napas udah di sini pak. Jadi itu jadiin tumbal. Iya, udah jadiin tumbal. Dengan dia kasih utang. Kalau beda ya kalau sama santet ya. Iya. Kalau santet mah kan dengan didasari sakit hati biasanya. Didasari sakit hati, ada objeknya. Entah itu rambut, entah itu foto. Gitu. Kalau itu beda. Kalau tumbal itu asalkan dia udah makan bareng gua, bisa. Gitu, sekecil apapun. Kayak misalnya kan tadi minjem duit tuh. Dari duit itu kan bisa dibuat beli nasi. Ya, kita kan nggak tahu. Intinya ya keluarga gua makan dari hasil utang itu, gitu. Akhirnya kena. Dan makanya gue dari SMP itu diajarin jangan tidur habis asar itu nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur. Iya. Karena satu bingung benar sih. Kadang emang kalau misalnya kita tidur sore itu kayak pas bangun itu kayak gue pernah tuh. Iya. Gue mau berangkat sekolah ternyata maghrib. Dan untungnya itu posisi gue nggak tidur pak habis asar. Syukurnya nggak tidur. Iya. Itu emang kenapa bisa nggak tidur? Misalnya kondisi kayak tadi kan sakit tuh. Ya, kalau posisi waktu itu tidur bisa lewat gampang diambilnya. Gue diajarin di situ. Kalau misalkan tidur habis asar berturut-turut selama 4 kali. 4 kali habis asar. Itu bisa gangguan jiwa. Makanya jangan sering-sering buat teman-teman jangan sering-sering tidur habis asar. Iya, buat kawan-kawan jadi kalau habis asar tuh jangan tidur lah ya. Dengar juga ya keluarnya kayak santet kayak apa itu jam segitu bisa. Kalau siang ilmu hitam itu ya selain jam malam itu jam habis asar.
makanya Oh makanya lu kenal tuh jam 4 itu ya. jam 4 dan gue diajarin di situ dan mulai sekarang dikasih tahu jangan pernah tidur habis asar gitu. Karena satu bingung pasti Iya. pasti Paham. bingung. Tuh. Nah bro, terus pas pagi itu, oh iya pas pagi nih mungkin jam pagi jam 6 itu ada apa lu sehat apa gimana gitu? Bapak gue datang tuh. Bapak lu datang jam subuh. Oh datang subuh. Iya datang pas azan subuh lah datang. Gue kan udah bangun tuh. Iya. Gue sebelum itu. Bapak gue datang, gue ngomong, Pak, udah sembuh dong. Cerita ya dengan senangnya. Karena satu pegel Pak ini Pak. Ini pegel banget ini. Iya sih nggak kebayang sih gue juga. Oh iya, namanya juga nggak biasa ya. Sampai kadang kayak gitu. Trauma ya. Bilang gitu. Dan gue ini dah. Ambil jamu mendingan ditaeng dah. Daripada iya, waktu ambil jamu dong. Gue naik aja deh jangan gue dengar ngeri. Iseng. Jadi. Tapi pohon jamu di rumah masih ada. Ditebang. Udah ditebang. Sama kakek gue langsung tebang paginya. Oh pas kejadian dengan buah yang banyak banget jamu kristal. Aduh. Gede-gede banget segini gini. Langsung tebang. Sama kakek engkong ya. tebang jamunya bagi-bagiin tuh ya sebenarnya di setiap cerita itu pasti ada mungkin ini yang nggak bakalan bisa gue lupain ya, ada hikmahnya pasti adalah sebuah cerita kehidupan yang nggak bakal bisa dilupain. Itu salah satunya ini di cerita gua di apa perjalanan gua sampai segede ini itu. Jadi gua kalau balik nih nenek gua suka bilang gini, maaf tuh yang dulu udah ditangisin sama semua orang gitu. Oh sama iya sama udah ditangisin ya alhamdulillah ya udah maksudnya udah gede gitu. Iya. Maksudnya lu balik dari mana gitu? Kalau dari sini balik ke Jawa. Oh berarti lu kan di sini nih merantau nih. Di mana Tangerang Selatan nih. Lu merantau terus balik ke Jawa. Terus kalau dibilang kayak gitu Gitu. ya. Iya. Memang tuh. Udah gede ya. Gue jawab aja doain aja biar sehat, biar rezekinya lancar. Karena ya buat tumbal pesugihan itu benar-benar sakit bener. Dan syukur masih bisa ditolong, ada orang-orang yang peduli sama kita ya, punya saudara yang ya bisa bantu. Bersyukur banget. Jadi kayak utang nyawa. Iya bener sih. Lu kalau misalnya nggak ada saudara lu ya mungkin nggak bisa cerita juga di sini kan. Serem juga. Ya kalau pesen buat orang yang mau, ya sebenarnya kesel ya. Buset dah, suwe banget gue mau dijadiin tuh dengan utang yang gak seberapa gitu ya. Ya karena kondisi nggak ada, mau gimana lagi? Iya, kerja mah yang normal aja lah, nggak usah. Iya sih. Nggak usah sugihan kayak gitu. Jadi kalau apa ya, kalau misal kita emang mau kaya gitu ya, ya kerja, jangan nyawa orang sampai mau diambil buat dia kaya gitu kan. Jadi udah jelas kok masih hidup itu buat susah payah. Iya gitu kan. Ya walaupun apa ya seinstan-instannya aja hidup aja, mie instan aja harus direbus ya kan, nggak mungkin langsung kita makan gitu ya, kayak gitulah hidup. Kalau kita mau berusaha mau beli sesuatu, kalau ya kita harus berusaha. Terus di pagi itu Pak, bapak gua udah datang kan. Itu pagi jam 6 lah kira-kira. Gua duduk tuh di ruang tamu. Oh duduk di ruang tamu Sama emak gua, sama bapak gua lagi pada diem. Ya karena
abis shock kayak gitu, abis panik liatin gua, abis nangis, masih ya dalam keadaan ibaratnya sedih lah, masih sedih. Pokoknya masih, itu mungkin malam yang tak pernah dilupakan. iya, masih pada sedih gitu. Gua ngeliatin jendela, kan pintu jendela kanan kiri tuh. Iya. Jendela kaca. Gua ngeliatin jendela, tuh jendela kayaknya halus banget gitu. Juga itu ada ordengnya. Nggak ada. Oh nggak ada. Kalau pagi kan dibuka. Oh iya. Jadi jendela itu kacanya halus banget pak, kayak ada air yang ngalir di kaca itu, ngalir tapi rata. Mungkin tapi apa lu mungkin salah lihat apa gimana, kan masih pagi tuh. Gue ngomong tuh, mak, sambil gue tunjuk jendela. Oh lu tunjuk mak, itu jendela halus banget dah. Oh, itu gitu. ngomong kayak gitu. Mau halus gimana sih? Udah jangan diliatin. Mau karena masih trauma. Iya, lu juga kejadian. Udah jangan diliatin gitu. Terus bapak gue ngomong, dah, jangan diliatin, nggak ngobrol aja. Oh iya. Ngalihin gitu. Iya, ngalihin pembicaraan mah. Iya, akhirnya gue ngobrol tuh. Ya udah gitu, alhamdulillah sampai sekarang Sekarang. hidup. Ya, jadi bro, mungkin kawan-kawan semua ini adalah sebuah kisah dari Bro Maftu nih yang masih hidup, bekas apa ya, target tumbal ya, Tumbal. yang hampir aja nyawanya nih bisa jadi korban beneran ya. Itu waktu itu puasa, katanya puasa ternyata di Oh iya, dikunci ya, dikunci. ternyata masih ada. Ternyata masih ada gitu setan. Ada tingkatan-tingkatannya. Oh iya. Ada tingkatan-tingkatan setan yang dibilang gua. Setan-setan melecehkan, tapi kita nggak tahu lah, kita bukan pembahasan itu ya. Ada. Ya kalau cerita di gunung mungkin nanti pertemuan berikutnya. Oke, jadi ini baru cerita pertama dari Bro Maftu, dan cerita selanjutnya nanti kita bakal tanya-tanya lagi. Mungkin kawan-kawan semua, segmennya pada kesempatan kali ini sampai sini dulu, dan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah nonton dari awal sampai akhir. Nantikan video-video berikutnya di channel ini. Sekian dari gua, Tova Irawan. Salam, dan bro gua siapa namanya tadi? Maftu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Salam kawan, Tova Irawan.